Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul regresi dan korelasi. Di sini kelompok 6 terdiri dari Sarus Rafisawali, Bismillah. Widyal Korana. Yang pertama ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh Widyal Korana. Dipersilakan. Pendahuluan. Pengertian statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklasifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensia dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh statistika deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkasan dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Sebagai tindak lanjut dari analisis regresi, dapat ditentukan pula kadar atau keratan hubungan di antara faktor-faktor korelasi. Untuk faktor yang berbentuk kuantitatif, sedangkan untuk faktor yang berbentuk kualitatif, pengukuran kadar hubungan atau kadar ketergantungan dapat digunakan berbagai uji yang diantaranya uji Q-kuadrat untuk data yang tersaji dalam tabel kontingensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saru Rafli. Yang kedua ada materi pokok. Yang pertama, pengertian korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan, measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik-teknik dalam statistik bivaria yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Di antara sekian banyaknya teknik-teknik pengukuran asosiasi, terdapat dua teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu korelasi person-product moment dan korelasi rank-Spearman. Selain kedua teknik tersebut, terdapat pula teknik-teknik korelasi lain seperti Kendall, Chi-square, P-coefficient, Goodman-Kruskal, dan Summer dan Wilson. Pengukuran asosiasi menggunakan nilai numerik yang mengetahui tingkatan asosiasi kekuatan hubungan antara variabel. Dua variabel dikatakan berasosiasi jika perilaku variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Jika tidak terjadi pengaruh, maka kedua variabel disebut independen. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, kadang lebih dari dua variabel dengan skala-skala tertentu. Misalnya, person data harus berskala interval atau rasio, Spearman dan Kendall menggunakan skala ordinal, Chi-square menggunakan data nominal. Kuat lemah hubungan diukur di antara jarak rank 0 sampai dengan 1. Korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua arah atau two-tailed. Korelasi searah jika nilai negatif, korelasi disebut sebagai searah. Tidak searah. Yang dimaksud dengan koefisien korelasi ialah suatu pengukuran statistik kovariasi atau asosiasi antara dua variabel. Jika koefisien korelasi ditemukan tidak sama dengan 0, maka terdapat ketergantungan dua variabel tersebut. Jika koefisien korelasi ditemukan +1, maka hubungan disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan slope atau positif. Jika koefisien korelasi ditemukan -1, maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan slope negatif. Dalam korelasi sempurna tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis karena kedua variabel mempunyai hubungan
linear yang sempurna. Artinya, variabel X mempengaruhi variabel secara variabel tersebut dalam korelasi sebenarnya tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Biasanya dalam perhitungan simbol X untuk variabel pertama dan Y untuk variabel kedua. Dan contoh hubungan antara variabel remunerasi dengan kepuasan kerja, maka variabel remunerasi merupakan variabel X dan kepuasan kerja merupakan variabel Y. Selanjutnya nomor 2 akan dibacakan oleh Ismatullah. Mat. Dinyalain dulu Mat mic-nya. Pengertian regenerasi, analisis regenerasi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen terkait dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Pusat perhatian adalah ada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Hasil analisis regenerasi adalah berupa koefisien regenerasi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen. Dengan satu persamaan koefisien regenerasi dihitung dengan dua tujuan sekaligus. Pertama, minimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen. Kedua, mengoptimalkan korelasi antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Teknik estimasi variabel dependen yang melandasi analisis regenerasi disebut ordinary least square. Mengangkat kuadrat kecil biasa. Analisis regenerasi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih perubah variabel bebas X dengan satu peubah tak bebas Y. Dalam penelitian perubahan bebas X, biasanya perubah yang ditentukan oleh penelitian secara bebas, misalnya dosis obat, lama penyimpanan, kadar zat pengawet, umur ternak, dan sebagainya. Di samping itu, mengubah bebas bisa juga berupa ubah tak bebas. Misalnya dalam pengukuran panjang badan dan berat badan sapi, karena panjang badan lebih mudah diukur, maka panjang badan dimaksudkan ke dalam pengubah bebas X. Sedangkan beban berat dimasukkan pengubah tak bebas Y. Sedangkan pengubah tak bebas Y dalam penelitian berupa respon yang diukur akibat perlakuan pengubah bebas X. Misalnya jumlah sel darah merah akibat pengobatan dengan dosis tertentu, jumlah mikroba daging setelah disimpan beberapa hari, berat ayam pada umur tertentu, dan sebagainya. Dan dilanjutkan dengan video corona, studi kasus. Studi kasus. Contoh studi kasus regresi dan kolerasi, analisis regresi linear sederhana, tabulasi data penelitian antara dua variabel biaya promosi X dan variabel penjualan rumah Y. Satu, buatlah diagram pencar atau scatter diagram. 2, tentukan satu koefisien kolerasi linear R, koefisien determinasi persamaan regresi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sahrul Rafli.
Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada diagram pencar atau scatter diagram. Yang kedua, langkah-langkah membuat grafik regresi linear di Microsoft Excel yang terdiri atas 3. Yang pertama, memasukkan data yang ada di variabel X dan variabel Y. Yang kedua, pilih menu insert, pilih card di menu bar. Yang ketiga, pilih scatter, maka hasil yang akan keluar adalah sebagai berikut. Ini diagram pencar dan data-data ada di diagram tersebut. Next. Ini ada card title. Jadi ini diagram card title. Semua data-data yang ada di sini ada di atas di studi kasus. Ini ada koefisien korelasi linear atau R. Sini ada rumus yang bisa diselesaikan atau digunakan ketika ada soal. Next. Sini ada koefisien determinasi. Terus ada R2 sama dengan R kali R sama dengan 0,97688 dikali 0,97688 dan hasilnya 0,95429. Dan yang kedua ini adalah persamaan regresi. Ada yang A dan B dan C. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ismatullah. Kesimpulan, setelah melihatnya hasil dan pembahasan dari contoh kasus penelitian variabel biaya promosi dengan volume penjualan rumah dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Nilai koefisien korelasi diperoleh sebesar 0,977. Hal ini berarti adanya hubungan positif antara biaya yang dikeluarkan untuk promosi dengan rata-rata penjualan rumah. Jika lihat dari nilai korelasi hubungan variabel termasuk kategori tinggi. Dengan demikian berarti biaya promosi memiliki hubungan yang tinggi terhadap kenaikan rata-rata penjualan rumah. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,95429. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel biaya promosi dalam mempengaruhi variabel rata-rata penjualan rumah sebesar 95%, sedangkan sisanya sebesar 15% dipengaruhi oleh faktor lain. B. D sama dengan 35,64 tambah 0,74 X. Nilai konstan A 35, menunjukkan besarnya variabel rata-rata penjualan rumah yang tidak dipengaruhi oleh biaya promosi atau dapat diartikan pada saat nilai biaya promosi sebesar 0, maka rata-rata penjualan rumah sebesar 35,64. Koefisien regresi sebesar 0,74 berarti biasanya promosi mempunyai hubungan positif atau secara dengan rata-rata penjualan karena koefisien regresi bernilai positif. Setiap penilaian satu biayanya promosi maka akan dipengaruhi terhadap peningkatan rata-rata penjualan besar 0,74 satuan. Begitu juga sebaliknya, setiap penurunan biaya promosi sebesar satuan akan berpengaruh terhadap penurunan rata-rata penjualan sebesar 0,74 satuan. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.